kerukunan yang ada di Indonesia sekarang saya rasa sudah mendingan daripada zaman dulu ya. Saya sering dengar cerita katanya dulu teman-teman saya, enggak zaman orang tua saya juga, ada kasus kalau misalkan di sekolah sendirian Kristen langsung dikucilkan tuh Kristen gitu kan. Tapi ya sekarang di pengalaman saya sekolah sih nggak ada pengalaman yang seperti itu ya. Dari kisah-kisah teman saya yang Kristen juga ya nggak ada juga kok yang mengeluhkan seperti itu. Untuk skala ya kurang lebih saya masih katakan 60-70 ya, karena kita pasti ingat ada kasus di mana pembakaran vihara di Tanjung Balai, terus ada kasus pengeboman yang ya kurang lebih 10 tahun yang lalu. Jadi kasus-kasusnya itu masih ada, masih tercatat, jadi saya rasa masih ada yang bisa dikembangkan dari mencapai kerukunan ini. Kalau di dalam kerukunan agama saya dengan yang lain terus sekarang ya oke-oke aja sih ya, kami kan nggak suka mencari pertengkaran ya, untuk apa. Ya, kalau menurut saya kerukunan beragama kita tuh mungkin skornya sekitar 60-70 ya. Mungkin 60 deh, saya minta saya kasih 60 saja. To be fair, di perkotaan sebenarnya sudah cukup baik. Tetapi kalau di pedesaan memang kurang, karena kecenderungannya perkotaan itu adalah satu tempat seperti melting pot. Jadi budaya-budaya, agama-agama itu menyatu, bercampur di situ. Sedangkan di pedesaan itu cenderungnya lebih homogen, sehingga ketika ada sesuatu yang asing mungkin ada rasa curiga di situ ya. Jadi menurut saya kerukunan beragama kita masih ya 60, karena sebagian besar penduduk kita masih ada di pedesaan. Menurut pendapat saya, kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia itu sudah cukup baik ya berjalan, karena kita lihat banyak rumah ibadah yang saling berdampingan, masyarakat berbaur antara agama yang satu dan yang lainnya, tidak ada clash, masalah-masalah. Kalau skornya itu kerukunan di Indonesia ini mungkin 70-80%, karena di beberapa daerah masih ada masyarakat yang mayoritas agama tertentu melarang untuk membangun rumah ibadah agama lain yang minoritas di daerah tersebut. Kerukunan antar umat agama di kami ya lebih banyak kalau misalkan kita nampak nih ada orang beda gitu kan ya, kami mesti ingat bahwa meskipun dia berbeda, belum percaya sama Tuhan Yesus, ya mereka tetap manusia yang disayang oleh Tuhan. Mereka juga punya hak sebagai manusia dan kita harus memperlakukan mereka sebagaimana Tuhan memperlakukan mereka. Karena ingat, manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Kalau kami perlakukan mereka dengan buruk, ya berarti kami memperlakukan Tuhan dengan buruk juga. Jadi ya, kalau cara kami diajar itu, kalau nampak orang walaupun beda, ingat mereka ini sama dengan kita, mereka adalah gambar dan rupa Allah yang mulia, sehingga kita pun harus mengasihi mereka, memperlakukan mereka dengan baik. Dalam agama saya sendiri, kami selalu diajarkan untuk selalu mengasihi sesama dan juga harus menjadi berkat untuk semua orang. Dalam ajaran agama Islam, kerukunan antar umat beragama itu diajarkan sejak zaman awal mulanya Islam, awal mula Rasulullah berdakwah. Sudah ada agama Nasrani, sudah ada agama Yahudi, mereka saling berdampingan. Nggak ada masalah selama itu, nggak ada masalah sih. Agama lain, Islam mengajarkan hidup rukun dan saling menghormati sesama manusia. Dalam Al-Quran surah Al-Muftanah ayat 8 disebutkan bahwa Allah tidak melarang berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang berbuat baik kepada muslim. Jadi menunjukkan bahwa Islam mengajarkan toleransi dan hidup berdampingan secara damai dan tentram.
menjaga suasana hidup yang rukun di tengah masyarakat, Islam mengajarkan agar setiap muslim menjunjung tinggi nilai toleransi, sikap adil dan menghindari prasangka buruk. Dalam Al-Quran, umat Islam diperintahkan untuk berkata baik dan berbuat pada siapapun di surat Al-Baqarah ayat 83, dan untuk menjalin hubungan yang harmonis tanpa melihat perbedaan suku agama. Untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis, masyarakat itu harus lebih toleransi lagi terhadap masyarakat lain yang berbeda agama. Membiarkan mereka menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ya, menurut saya untuk bisa ada suasana harmonis itu perlu ya ada yang namanya batasan dan ada ruang. Ya, jadi kita harus mengerti bahwa maksud saya tadi itu batasan dan ruang untuk setiap agama ya. Kita harus mengerti bahwa agama itu adalah identitas. Ya. Untuk seorang manusia bisa hidup dengan baik, dia perlu identitas. Dan salah satunya adalah agama. Maka kita harus beri ruang kepada setiap orang untuk punya identitasnya, yaitu agamanya, supaya dia bisa hidup nyaman di tempat di mana dia berada. Jadi saya rasa kuncinya adalah kita harus berikan ruang dan juga berikan batasan. Dan itu semua harus jelas. Seringkali konflik yang terjadi karena satu tidak mau memberi ruang, yang kedua karena kita tidak jelas garis batasannya itu di mana. Kalau menjaga kerukunan antar agama, ya yang penting hormati apa yang orang lain percaya. Itu yang penting. Hormati, pelajari, pahami. Kalau mau debat silakan, tapi pada esensinya kembali lagi ingat bahwa kita adalah sama-sama manusia. Sama-sama manusia dengan background yang berbeda-beda. Sehingga kalaupun berbeda ya sudah, bicarakan perbedaan itu. Kalau misalkan nggak ketemu ya tetap jalani hidup tanpa perlu permasalahkan itu. Atau masih banyak atau masalah-masalah yang harus diselesaikan. Masa sih gara-gara itu tambah masalah lagi, ribet. Hidup dah ribet, jangan diribetkan lagi. Oke. Untuk pemerintah bisa untuk menyediakan wadah untuk kami umat beragama, baik itu tempat untuk beribadah dan juga kegiatan-kegiatan beribadah lainnya, agar bisa lebih dipermudah lagi. Negara ini ya, saya mau kita melihat lebih luas. Negara itu punya kepentingannya sendiri, pertama itu. Kemudian kita tidak bisa memaksakan kepentingan kita kepada negara, karena negara punya kepentingannya sendiri, dan itu fair. Ya, ada teori politik. Kemudian negara juga pasti melihat populasi. Populasi itu menentukan, dan it's fair, itu fair aja. Kalau kamu lebih banyak jumlah mayoritas, tentu saja kepentingan kamu akan lebih didengarkan lah, gitu. Karena kamu sangat besar sekali, gitu ya. Jadi ada mayoritas, ada minoritas, gitu. Dan saya yakin negara ada kebijaksanaan untuk mengatur jatah ruang dari setiap agama. Gitu. Nah ini yang mengatur jatah ruang dari setiap agama, gitu ya. Tapi negara juga harus melihat kepentingan dari setiap agama itu berbeda. Jadi satu sisi negara ada kepentingan tengahnya, dia mengurus sisi tengahnya, senternya. Tapi kepentingan masing-masing agamanya pun harus diperhatikan. Negara tidak bisa mendikte agama, ya. Tapi negara bisa memberi ruang dan menetapkan hak-hak dan kewajiban yang universal bagi setiap agama. Kira-kira seperti itu. Pemerintah untuk selama ini perannya cukup baik untuk antara toleransi beragama di negara kita ya. Selama saya lihat nggak ada masalah. Pemerintah cukup membantu, menaungi, memfasilitasi, dan pemerintah saya rasa cukup menjaga toleransi antar umat beragama di negara ini ya. Mungkin itu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.